Mitologi adalah cerminan karakter budaya suatu bangsa. Mitologi merupakan refleksi penghayatan spiritual, yang bercerita apa adanya tentang seperti apa kehidupan orang-orang dari suatu bangsa di masa lampau. Ini fakta tinjauan antropologi yang tidak dapat disangkal. Jika dalam mitologi Mesir disebutkan Ra, dewa matahari Mesir, setiap hari berlayar dengan perahu siang, melintasi langit, dan pada malam hari berpindah ke perahu malam, untuk berlayar melintasi Duat, yaitu wilayah misterius yang terkait dengan kematian dan kelahiran kembali, maka, hal itu menunjukkan fakta bahwa bangsa Mesir kuno memang adalah bangsa maritim. Sementara itu, dalam mitologi Yunani kuno, Helios, dewa matahari Yunani, setiap hari mengendarai kereta kuda melintasi langit. Ini menunjukkan fakta bahwa bangsa Yunani kuno lebih berkarakter kontinental atau daratan. Penggambaran dalam mitologi India sama dengan mitologi Yunani. Dalam mitologi India, Dewa Surya setiap hari melintasi langit ke arah barat menggunakan kereta kuda. Orang-orang di dunia kuno tidak akan mengatakan dewa mataharinya melintasi langit menggunakan perahu jika mereka sendiri tidak tahu seperti apa itu perahu dan bagaimana menggunakannya. Begitu juga orang-orang yang aktivitas hidupnya lebih banyak di lautan tidak akan mengatakan dewa mataharinya mengendarai kereta kuda, alat transportasi yang tidak akrab dengan mereka. Pertanyaan pentingnya adalah, dari mana sebenarnya konsep mitologi dewa matahari yang tiap hari melintasi langit ini berasal? Meskipun konsep mitologi dewa matahari kita temukan dalam budaya bangsa Mesir kuno dan Yunani kuno, tetapi, sejauh yang dapat saya telusuri, hanya di dalam naskah suci Hindu yakni Rig Veda saja hal ini dapat kita temukan jawabannya. Dalam naskah Rig Veda Mandala 1 himne 115 disebutkan, Surya sebagai penghormatan khusus untuk matahari terbit, dengan simbolismenya sebagai penghilang kegelapan, yang memberdayakan pengetahuan, kebaikan dan semua kehidupan. Dari bunyi Rig Veda Mandala 1 himne 115 ini, kita dapat menduga bahwa di masa yang paling awal, konsep pemujaan matahari, oleh bangsa matahari atau Wangsa Surya, muncul dari filosofi tentang kedatangan sosok pembawa cahaya, yang datang menghilangkan kegelapan. Lalu, siapakah sosok pembawa cahaya di masa paling awal itu? Dari literasi tradisi Hindu kita juga temukan petunjuk bahwa di masa lalu, Batara Guru, yakni personifikasi dari Nabi Adam, dikenal sebagai guru yang paling awal. Rajeswari Ghosh dalam bukunya Saivism in Indonesia During the Hindu-Javanese Period mengatakan bahwa dalam kitab Jawa kuno, Tantu Panggelaran, Batara Guru digambarkan sebagai guru pertama kali dari sekolah yang paling awal. Ia dikatakan sebagai guru para dewa. Dia direpresentasikan sebagai guru berbicara, speech, dan guru bahasa, language. Dari yang awalnya sebagai suatu bentuk analogi bagi Nabi Adam, yakni sosok utusan langit yang membawa cahaya atau ilmu pengetahuan ke muka bumi, konsep dewa matahari kemudian mengalami difusi gagasan dan terserap ke dalam tradisi berbagai bangsa di dunia kuno. Difusi gagasan konsep dewa matahari ini terus berlangsung dalam kurun waktu ribuan tahun, yang berarti, selama itu pula eksistensi bangsa matahari atau Wangsa Surya berlangsung di muka bumi. Dengan tinjauan bahasa terkait nama Suwa, yang disebut dalam Al-Quran sebagai berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, kita mendapat gambaran bahwa konsep dewa matahari ini tampaknya sudah berlangsung bahkan sebelum banjir bah di zaman Nabi Nuh. Dalam artian, bangsa matahari sudah menunjukkan gejala keberadaannya di masa yang sangat awal itu. Dalam bahasa Cihewa yang digunakan oleh orang Cewa, yakni bagian dari etnis Bantu yang merupakan salah satu etnis terbesar di wilayah Afrika Tengah dan Selatan, terdapat kata Zuwa, yang berarti matahari. Dapat kita lihat bahwa kata Zuwa, yang berarti matahari dalam bahasa Cihewa, memiliki keterkaitan dengan salah satu nama berhala yang disembah kaum Nuh, yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 23, yang berbunyi, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wet, dan jangan pula Suwa, Yakhuts, Yauk dan Nasr. Berdasarkan hal ini,
kita dapat mengasumsikan bahwa Suwa yang disembah oleh kaum Nabi Nuh bisa dikatakan adalah nama lain untuk matahari, atau sosok yang dipersonifikasikan sebagai matahari, yang kehadirannya membawa cahaya, atau ilmu pengetahuan, yang mencerahkan. Asumsi bahwa Nabi Adam yang dipersonifikasi orang-orang di masa yang sangat kuno sebagai dewa matahari, sejalan dengan riwayat yang mengatakan bahwa Wet, Suwa, Yaquts, Yauk dan Nasr sesungguhnya adalah orang saleh yang setelah meninggal dunia, iblis lalu datang menggoda manusia agar membuat patung-patung orang saleh itu, sehingga nanti akan terus dapat dikenang. Sampai di sini, kita telah mengetahui bahwa di masa lalu, ada banyak sebutan untuk dewa matahari. Ia pernah disebut Suwa di masa Nabi Nuh, Ra di bangsa Mesir, Helios di Yunani, dan Surya di India. Yang menjadi pertanyaan penting kemudian adalah, dari bangsa manakah sesungguhnya konsep dewa matahari ini berasal? Mesir, Yunani atau India? Dari sebuah hadis Nabi Muhammad, kita mendapat informasi bahwa Nabi Adam hingga generasi Nabi Nuh berasal dari bangsa Suryani. Petunjuk ini dengan sendirinya menyatakan, Nabi Nuh pun adalah bagian dari wangsa Surya atau bangsa matahari. Lalu apakah informasi dari Nabi Muhammad ini kemudian dapat kita jadikan landasan asumsi, bahwa bangsa Suryani yang dimaksud Nabi Muhammad adalah bangsa India yang memuja Dewa Surya, dengan pertimbangan bahwa nama Suryani berasal dari nama Surya? Saya pikir, kita belum bisa mengambil kesimpulan itu. Dengan mudah asumsi itu dapat dipatahkan oleh pertanyaan, jika kaum Nabi Nuh adalah bangsa Suryani yang memuja Dewa Surya, lalu mengapa dalam Al-Quran disebutkan kaum Nuh menyembah nama dewa matahari yang lain yaitu Suwa? Kebingungan ini akan terjawab, setelah kita menelusuri literatur yang dapat menjawab pertanyaan, mana yang lebih dahulu muncul, nama Dewa Surya, Siwa, atau Suwa? Beruntung, jawaban untuk pertanyaan ini dapat kita temukan dalam literatur agama Hindu. Dalam literatur Hindu, Surya dianggap terlahir, atau sebagai lanjutan dari Siwa. Siwa dipercaya sebagai dewa yang tertua, atau yang paling awal dari semua dewa. Dengan demikian, mungkin kita dapat memperkirakan bahwa Surya adalah salah satu dari banyak nama dewa matahari, yang muncul dalam rentang panjang masa eksistensi bangsa matahari di muka bumi. Ia mungkin muncul setelah masa pemujaan Dewa Siwa tidak lagi populer. Dan bisa jadi, interval masa pemujaan antara Dewa Siwa dengan Dewa Surya berjarak ribuan tahun. Yang juga cukup menarik untuk dicermati adalah bentuk nama Siwa dan Suwa. Pertanyaannya, bentuk mana dari kedua nama ini yang lebih dahulu muncul? Sejauh yang dapat saya telusuri, nama Siwa terlihat banyak digunakan dalam literatur India, tetapi nama Suwa tidak pernah saya temukan digunakan. Sementara itu, di Nusantara, khususnya di Pulau Sulawesi, kedua nama ini dapat kita temukan jejaknya. Nama Suwa identik dengan nama Dewata Sowa yang dipuja oleh suku Tolotang hingga hari ini. Nama Dewata Sowa dapat pula kita temukan disebut dalam naskah Bugis kuno, Ila Galigo. Nama Siwa dapat pula kita temukan digunakan sebagai salah satu nama wilayah atau toponim di Kabupaten Wajo, yaitu Kelurahan Siwa di Kecamatan Pitumpanua. Nama sistem pengairan kuno yang terkenal di Bali, yakni Suba, pada dasarnya, secara fonetis juga terkait dengan nama Suwa. Antara nama Suba dan Suwa, tampaknya terjadi morfologi fonetis, yang memang umum terlihat terjadi pada kelompok fonetis labial. Contohnya pada kata, Banua dan Wanua yang dalam bahasa Bugis, keduanya memiliki makna yang sama, yakni, bisa bermakna rumah dan bisa pula bermakna kampung. Sebagai sebuah sistem pengairan kuno, kuat dugaan saya jika pengairan Suba berasal dari nama Suwa. Dugaan ini didukung oleh bunyi prasasti Klungkung yang berasal dari tahun 1072 Masehi.
Dalam prasasti ini disebutkan nama Suwa, yang pada hari ini lebih populer dengan bentuk Suba. Dalam prasasti Klungkung tertulis, Masukatang Huma di Kedandan di Erara di Kasuwakan Rawas. Kata Kasuwakan dalam prasasti ini tentu saja berasal dari kata dasar Suwa. Hal ini setidaknya juga selaras dengan informasi dalam naskah kuno Ila Galigo, yang menceritakan bahwa di masa-masa kehadiran Batara Guru atau Siwa di bumi, ia mengajari Oro Keling kemampuan bercocok tanam. Dalam naskah Ila Galigo dijelaskan, sebutan Oro Keling merujuk pada makhluk kecil bertubuh hitam. Batara Guru, atau Siwa, atau Nabi Adam, mengajari Oro Keling bercocok tanam di wilayah yang disebut Blasa Lamoa, yang dalam bahasa Wotu berarti kebun dewata. Wilayah ini terletak di sekitar kaki Gunung Lampenai. Sampai pada titik pembahasan ini, kita mendapat fakta bahwa Dewa Siwa atau Suwa memiliki jejak di Nusantara, yang tampaknya jauh lebih kuno jika dibandingkan jejaknya di benua India. Apakah fakta ini dapat menguatkan hipotesis bahwa Siwa, Batara Guru, atau Nabi Adam, pada dasarnya diturunkan di Nusantara sebagai wilayah India yang sesungguhnya? Bagaimanapun, sebelum nama Indonesia muncul, wilayah ini pada awalnya lebih dikenal sebagai India Kepulauan, yang dalam literatur bangsa Eropa disebut sebagai East Indian Archipelago. Pembahasan Nusantara sebagai titik di mana Nabi Adam diturunkan pertama kali, dan sebagai wilayah lahirnya cikal bakal Wangsa Surya atau bangsa matahari, akan kita bahas dalam video selanjutnya.